Iya, selamat berkarya para pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin memperkenalkan bagaimana cara merekam suatu video dari smartphone kita melalui layar atau screen dari handphone kita. Untuk kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana caranya merekam di layar screen handphone tanpa aplikasi tambahan. Iya, jadi di sini ada beberapa. Kita hanya cukup setting pada pengaturan yang ada pada handphone. Dan ini aplikasi ini sangat membantu, dan khususnya untuk yang punya handphone versi 5 ke bawah mungkin dia tidak bisa ya, tapi untuk versi 5 sampai ke atas, misalnya versi 7 atau versi 8 Android ya maksudnya, itu bisa ya. Jadi untuk kesempatan ini saya tidak menjelaskan bagaimana cara setting dan merekamnya, tapi saya hanya, ini adalah awal pengenalan video saya untuk cara merekam suatu video dari layar atas yang ada di smartphone kita. Dari teman-teman bisa simak ya, sangat mudah ya, tidak rumit, dan banyak aplikasi yang ada di Play Store itu mungkin banyak yang ada yang gratisan ada, tapi ada juga yang gratis hanya berapa minggu atau berapa bulan. Sementara yang melalui pengaturan yang ada di smartphone kita ini itu sangat mudah dan tidak perlu butuh mengeluarkan biaya, dan juga tidak ada batas waktu untuk recordingnya sampai berapa menit begitu. Kemudian tidak perlu untuk kita bayar lagi untuk aplikasi. Ya, ini menurut saya sangat membantu. Dan untuk cara-cara bagaimana merekor atau settingnya, saya akan menjelaskan di video berikutnya. Iya, jadi seperti itu. Dan ini saya hanya sedang buka-buka ya, buka aplikasi yang ada di smartphone saya. Ini adalah sebagai contoh hasil dari perekaman layar, screen recording. Jadi seperti ini hasilnya nantinya. Ya, oh iya, ini videonya bentuk awalnya dia potret ya, atau horizontal.
tapi saya ubah menjadi horizontal atau jadi teman-teman bisa simak seperti itu. Dan jangan lupa, ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, jangan lupa komentar di kolom komentar yang tersedia ya kawan-kawan. Ya, setelah saya untuk mencontohkan video ini, saya membuka Kamus Alkitab Sabda dan saya mencari dengan kata kunci hidup atau kehidupan. Dan setelah saya buka, ada beberapa ayat yang saya bisa lihat, perhatikan. Ya, teman-teman pun bisa melihat ya, yang mana yang saya klik dan bisa membaca. Dan saya berharap juga apa yang saya renungkan, baca, renungkan saat ini pun boleh menjadi berkat buat siapa saja yang sempat menonton video ini. Dan di sini saya beberapa ayat yang saya ketemu, dan dari beberapa pasal dan ayat yang saya baca, di sana saya ketemu ada 3 poin yang saya ketemu. Poin yang pertama adalah di dunia ini kita boleh bersenang-senang, boleh berhappy-happy karena Tuhan sudah kasih kita kesempatan dan kebebasan. Maka apapun kita bisa kreasikan dengan cara apapun, selama kita tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Dan juga boleh, jadi intinya boleh bersenang-senang, tapi jangan lupa untuk mengucap syukur atau berterima kasih. Sebab apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di muka bumi ini, bahkan dalam setiap kehidupan kami, itu adalah tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Sehingga walaupun Tuhan telah memberi kita kesempatan dan kebebasan, tetapi kita sebagai umat ciptaan Tuhan wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah kita yang hidup dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Itulah poin pertama yang saya dapat. Poin pertama adalah boleh bersenang-senang atau boleh melakukan apapun, tetapi jangan lupa untuk mengucap
mengucap syukur kepada Tuhan, dan teruslah berkarya selama Tuhan berkenan. Tetapi jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itulah pesan pertama yang saya bisa dapat. Kemudian pesan kedua adalah nasib manusia tidak lebih daripada binatang, atau nasib manusia tidak lebih daripada segala ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Nasib manusia sama dengan segala ciptaan Tuhan ada di muka bumi ini. Itu pesan kedua yang saya bisa dapat. Karena tidak ada manusia yang mati ke atas ataupun binatang yang mati ke bawah. Tidak seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya di sana mencatat bahwa nasib manusia sama dengan binatang ataupun bahkan segala ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Itu pesan kedua yang saya bisa dapat. Kemudian pesan ketiga yang saya bisa dapat, hukum Tuhan adil dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang bulu. Hukum Tuhan tidak memandang bulu. Entah pejabat, entah pendeta, entah suster, apapun jabatan kita di dunia ini, kelas tidak membedakan. Tuhan tidak memandang hal itu. Tuhan hanya melihat menyaksikan bagaimana sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita, apakah semuanya itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, atau berkenan kepada manusia atau tidak. Karena apa yang manusia tersinggung, tentunya Tuhan pun akan tersinggung. Jika kita mencuri manusia tersinggung, maka Tuhan pun akan tersinggung dan mencatat bahwa kita adalah orang bersalah. Tidak akan memandang bahwa tidak mengapa karena dia pendeta. Tidak akan pernah. Tuhan tidak pernah memandang itu. Tetapi untuk hukum di dunia ini tidak adil dan memandang bulu. Hukum di dunia ini melihat kelas sosial dan melihat kelas ekonomi dan melihat kelas kerohanian dan lain sebagainya.
Itulah sebabnya sangat sulit manusia mempercayai dan mengakui dan tidak bisa mengatakan bahwa hukum dunia itu suci. Di akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap orang Papua. Dan banyak kasus-kasus itu sampai hari ini pun belum terungkap. Begitulah cara kerja hukum di dunia ini. Di sana mencatat hukum agung, Mahkamah Agung, kepolisian, segala macam lembaga hukum yang ada berlagak dan bermain seolah-olah di sanalah tempat keadilan, di sanalah tempat yang suci, seolah-olah mereka adalah pihak-pihak yang suci. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Segala lembaga hukum yang ada di muka bumi ini adalah palsu dan tidak suci. Yang ada semua hanya mencakup kepentingan etnis, suku, golongan. Tidak untuk rakyat yang lemah. Maka jangan pernah percaya bahwa setiap lembaga hukum, tempat pengadilan tinggi atau tempat pengadilan pun terjadi yang namanya ketidakadilan. Maka kita tidak bisa percaya bahwa hukum di dunia ini atau lembaga-lembaga hukum atau lembaga atau tempat-tempat mengambil keputusan pengadilan berarti adil. Namanya adil, tetapi sesungguhnya tidak adil. Maka jangan pernah percaya bahwa lembaga hukum, lembaga aparat, lembaga pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelas-kelas tertentu, janganlah kita percaya bahwa mereka adalah suci. Hanya kita akui bahwa yang suci hanya Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Sebab di sanalah berfirman bahwa tidak ada seorang pun yang benar tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun tanpa terkecuali.
entah kau pendeta, entah kau pejabat, entah kau polisi, entah kau tentara, siapapun dan apapun status dan golongan kita, kita tetap sama di mata Tuhan. Kita tidak bisa bilang di mata hukum dunia, sebab hukum dunia tidak suci dan palsu. Saya secara pribadi memang tidak percaya hukum itu adil dan suci. Terlebih khusus, saya tidak percaya adalah hukum Indonesia. Saya lebih tidak percaya bahwa hukum Indonesia itu suci dan benar. Sebab yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Seperti itulah yang terjadi di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sangat-sangat disayangkan kalau melihat dan kadang mendengar pemerintah adalah wakil Allah, namun bukanlah wakil Allah. Tapi kita bisa dapat dikatakan wakil keturunan Lalem, dan tempat-tempat pengadilan telah mengadilkan suatu perkara dengan adil dan benar, tanpa melihat bulu, tanpa memandang ras, tanpa memandang besar kecilnya. Kasus, tetapi harusnya mengadili semua orang dengan berdasarkan pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang ada dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Namun yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidaklah demikian. Maka kita jangan percaya bahwa hukum di dunia ini itu suci dan benar, dan khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan pernah percaya. Percayalah kepada dirimu sendiri. Percayalah kepada dirimu sendiri. Dan percayalah kepada Tuhan. Sebab apa yang Anda yakini dan apa yang Anda tahu bahwa itu benar dan salah, maka Anda adalah benar di mata manusia dan di mata hukum Tuhan, bukan hukum dunia atau hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Shalom, damai di hati, dan saya berharap semua dalam lindungan Tuhan. Amin.